wa ma'dana li'aqdari tazhidan laka fiha. Dunia itu tempat yang mengotori hati manusia. Kita punya nafsu kan? Nafsu itu diciptakan Allah, ada damimah dan hamidah, baik dan buruk. Nah, yang buruk-buruk ini itulah bahannya dari mana? Dari dunia. Pertanyaannya, kenapa kok Allah menciptakan dunia ini sebagai aghyar, sebagai tempat musibah dan penyakit? Karena ini menandakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Emang mau kita hidup di satu tempat yang kotor, mau nggak? Enggak, yang penuh dengan penyakit. Itu penyakit, itu rumah sakit tuh yang di mahal-mahal itu kan tempatnya bagus-bagus ya, ber-AC ya. Itu jangan pernah ketika kalian ngantar orang sakit ke situ, lalu berobat, ada AC-nya, dokternya ramah-ramah, lalu kalian bilang, mendingan nah ya rumah sakit, kade, isukan, gering tah. Kade, tetap sok aya nu kitu tuh ada punya rumah sakit namanya Edelweiss ya, yang punya NU itu. Konsorsium tapi dengan yang lain, bukan punya NU murni. Itu enak banget. Enak banget itu AC segala macam, tempat tidurnya juga bisa oyang-oyangan sorangan, tempat nunggunya juga bisa dipakai buat pijit. Pernah itu keceplosan. Enak banget nih rumah sakit. Itu kan seakan-akan kita menawarkan diri untuk tinggal di situ kan. Besoknya langsung flu tuh. Tapi untung bukan flu burung gitu. Kalau flu burung harus dirawat, flu biasa itu. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Aduh, enak banget ya punya uang banyak gitu kan. Allah kasih pasti uang banyak. Tapi kalau hanya melihat enaknya saja, Allah uji sekalian dengan uang banyak kalian. Ujian yang terberat adalah ketika kita dapat uang banyak, badan sehat, apa? Jauh dari Allah. Ya, jadi dunia ini ada penyakit, Allah menciptakan penyakit di dunia, tanda bahwa dunia ini sebetulnya secara nafsul hamidah, secara kalbu, itu bukan tempat yang menyenangkan. Benar gak? Kayak gitu. Benar kan? Ada orang yang senang gitu, asik, sakit, ada gak? Enggak ada. Alhamdulillah, nyari huntu, jadi orang bisa, enggak ada. Alhamdulillah main ceret wae, enggak ada yang kayak begitu. Orang semua juga berusaha di dunia ini menghindari yang namanya penyakit. Ikhtiar olahraga, kayak Syekh Abdan tuh. Syekh Abdan rajin itu olahraganya. Kalah. Kalau enggak si Iki itu. Mana Iki? Siap-siap besok pagi senam. Ada instruktur senam khusus di laki-laki di sini ya. Namanya Iki. Enggak ada orang yang pengen penyakit. Udah tahu dunia ini tempatnya penyakit, tapi kok kita betah, berarti kita termasuk orang munafik bukan? Munafik sebetulnya. Paham ya sampai situ ya? Oke. Jadi dunia ini asfal. Apa asfal? Rendah. Terus apa lagi? Hina. Terus apa lagi? Tempat kerusakan. Ayeuna soteh 20 tahun, 25 tahun, 17 tahun, garulis tuh. Garulis. Kayak tinggali umur 80 tahun. Nu biasana reungit nyoledat set. Tek nempel gitu tuh. Rek dikumahakeun bae ge da tempatnya kerusakan. Makanya Bapak menganjurkan pada perempuan yang senang apa ya? Yang senang dangdan kayak gitu, yang sederhana aja lah, nggak usah flexing-flexing. Flexing dangdan sambil dangdan sebagai ini, kecuali sambil nyari duit ya. Jadi apa tuh namanya? Afiliator, nggak jadi masalah. Tapi kalau sengaja untuk diri sendiri, yang diafiliatkan barang-barang branded gitu kan, nggak niat flexing juga, kenyataannya pakainya pipa yang gocengan itu. Nah, nggak apa-apa ya kayak gitu. Jadi sederhana aja semampunya, jangan sampai untuk urusan pedikur, medikur, apa namanya? Apa namanya? Kalau dangdan itu? Ya skincare kayak gitu sampai nginjem kapinjol, jangan ya.
Tapi ada yang kayak begitu tuh, ada yang kayak begitu. Laki mah cukup kunaon, kahap. Solusi yang terbaik, kahap gitu. Oke, jadi tempat kehancuran, tempat kerusakan. Harus membedakan antara berbangga diri dengan bersyukur. Harus bedain ya. Boleh nggak kita senang dengan memiliki wajah yang rupawan, wajah yang cantik, kulit yang putih, terus boleh nggak? Boleh, tapi jangan diisi dengan kebanggaan yang bisa membuat orang lain jadi terhina karena ada kita. Tuh anak Mahat Ali berapa? 2 ya. Mulai Rabu depan ku bapak ditah marake nikob. Pas bagian sirul asror hayang apal coba bangga keneh tuh gitu kan. Tutupan pak lebar pak geus make ieu pake nikob cenah ge lebar mantakna ngahaja. Ai pelajaran lain terserah aing nyoba aneh gitu nya. Teu kabayang si Sakira make nikob teu kabayang gitu. Kabayang gitu. Makan nikob tapi surina gitu. Oke ya. Jadi tempat apa? Tempat kerusakan. Hati-hati. Ada motor 250 cc, MT berapa? 25. Harganya kan di atas 50 itu. Lalu bangga dengan motornya. Bakal rusak mual. Rusak. Meningkatnya si Yusuf. Vespa. Meningkatnya si Ucup ini. Kita ngaran Vespa, ngaranna Ucup ngaranna ya. Lamun mobil ngaranna Rom lah gitu. Meningkatnya si Ucup. Bangga saja. Ketika kita berbangga diri dengan apa yang kita miliki, kendaraan atau apapun, rusak, nyesek tuh. Nyesek. Barang branded berharga dalam elektronik atau dunia otomotif yang mahal itu pasti perawatannya lebih mahal. Tapi ulah si Miko teuing weh lah gitu. Da eta mah tinggal di crash began eta mah gitu mah. Ulah si Miko teuing weh. Artinya kan gitu. Boleh kita merasa senang. Dasarnya apa? Bersyukur pada Allah Ta'ala. Makanya ketika kalian dandan segala macam harus pakai doa. Jadi ketika dandan itu yang dilihatnya apa dalam pikiran itu? Allahnya. Tapi kan yang dalam pikiran kan ketika dandan itu nanti ketemu si A di kelas, ketemu laki-laki yang kemarin nggak nembak-nembak, lu tadi nama kayak bedak sasenti jadi genep senti ditambahan. Kayak begitu kan itu nggak boleh kayak begitu. Silakan dandan karena itu adalah bagian yang harus dirawat oleh siapa? Oleh kita. Nggak boleh juga sama sekali nggak dandan, nggak bagus perempuan nggak dandan ya. Nggak bagus karena perempuan itu zinatul hayatid dunia, bagian dari perhiasan. Kalaupun misalnya kalian dandan lillahi ta'ala, tiba-tiba ada laki-laki yang apa namanya sensual pikirannya. Pikirannya sensual, ningali si ayat yang sensual, eta mah salah laki-laki nah eta mah. Yang penting kalian yang dandannya jangan berniatkan supaya laki-laki punya pikiran sensual pada kalian, itu yang harus dijaga oleh kalian. Ya. Oke. Nah, lalu misalnya apa lagi? Dalam urusan dunia. Di dunia ini kan ada apa? Ada anjuran oleh Allah untuk memohon. Kalau kita misalnya pengen sehat, pengen kaya, pengen usaha lancar, itu ada permohonan ya. Nah permohonan itu boleh nggak dipanjatkan dunia? Harus. Namanya roja. Nah ketika kita punya aurat-aurat untuk menaikkan benefit dunia, baik sholawat atau apapun, niat utamanya tetap lillahi ta'ala. Karena yang namanya zikiran-zikiran sholawat atau apapun itu namanya, itu adalah arsul jannah. Apa arsul jannah? Tanaman-tanaman surga sebetulnya. Jadi kita nanti tadi apa? Baca apa? Baca ratib. Itu arsul jannah. Sedang menanam bibit tanaman surga sebetulnya. Bibit tanaman surga jangan dibawa ke dunia. Gimana caranya supaya tanaman itu tetap ada? Hasilnya nanti di surga, di akhirat, anggaplah begitu. Gimana caranya? Niatkan segala aurat, meskipun itu fadilahnya ada, hanya lillahi ta'ala. Adapun setelah selesai kita mengerjakan itu, lalu kita berharap, wahai Allah, semoga apa yang aku baca ini bisa berdampak keberkahan pada kehidupanku. Cukup, nggak usah genre juga Allah tahu kok.
Keberkahan yang kita inginkan hari ini adalah nambah duit. Keberkahan yang kita hari ini adalah nambah kecerdasan, nambah kepintaran. Nah, jadi ingat, kita boleh berharap pada Allah memakai arsul jannah, dikiran-dikiran itu boleh, tapi niatkan lillahi ta'ala, lalu keduanya apa? Baru ada harapan. Oke. Oke ya. Lalu kenapa sih orang-orang itu jadi betah di dunia? Kenapa kalian jadi betah di dunia? Para ulama, para aulia Allah itu betah di dunia karena ada satu penjelasan dari Imam Sufyan Asy-Syauri dan juga dari Fudail bin Iyad dan juga Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang tokoh sufi yang lahir di zaman Sayyidina Umar ya. Dan torikoh-torikoh itu nyambungnya banyak ke Hasan Al-Basri. Hidup di zaman Sayyidina Umar. Hasan Al-Basri. Apa kata mereka? Laula sholata wala sodaqata wal qur'ana wa sholah al-jamaah. Kalau seandainya tidak ada sholat, tidak ada sedekah, tidak ada baca Quran, tidak ada berjamaah, saya nggak betah tuh di dunia. Kayak orang mah tibaliknya. Terbetah berjamaah, terbetah sholat, terbetah baca Quran. Orang sih turunan saha, eta pertanyaanna. Ari nu dikaji akhlak tasawuf, nu dikaji ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tentang bagaimana caranya merubah diri melalui ayat-ayat Quran, tapi ketika dibere waktu jamaah kalah labur. Ketika dibere waktu naon? Waktu untuk sedekah karoret. Ketika dikasih waktu untuk baca Quran, terlalu banyak baca TikTokan kan gitu. Ketika dikasih kesempatan untuk sholat, kita malah undur. Itu bukan alasan orang-orang yang beriman. Alasan orang yang beriman adalah kenapa masih betah di dunia? Karena masih ada apa? Sholat, masih ada sedekah, masih ada Quran, masih ada berjamaah. Itu yang harus dijadikan betah oleh orang yang beriman. Ya, iman kita mah kalau diukur ya, ukurnya pakai termometer banyak. Termometer teh pengukur naon? Suhunya. Lamun iman itu dianggap sebagai dingin gitu ya, sigana mah urang mah hanet menuju panas iman teh. Karena subuh yang paling berat ya. Berat gak subuh? Berat gak subuh? Berat. Anu azan dihandap geus gogorowokan, disibere jam netnot anger we. Tong bororah nu dilur nu dihadap sarua. Dihadap saruana gitu. Sarwana, naon sababna? Karena nafsu duniawiyah kita terlalu besar. Menganggap hal seperti itu adalah beban. Tapi kalau seandainya kita anggap berjamaah adalah kewajiban, sholat adalah kewajiban, belajar adalah kewajiban, itu akan menjadi ringan untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat tersebut. Jadi ada satu kisah di dalam kitab Tazkirah yang dinukil oleh Imam Qurtubi, dinukil juga oleh Imam Sya'rani di Mukhtasornya. Nanti di akhirat itu akan terjadi dialog antara bidadari surga, ini di dalam kitab ya, di bidadari surga dengan wanita penghuni surga. Kalau bidadari surga berarti dia sudah penghuni surga. Ini ada wanita penghuni surga. Apa dialognya? Jadi ternyata gini, perempuan surga itu kalau meludah ke bumi itu malaatil ardu itron. Apa itron? Wangi. Jadi lamun cenah ayeuna aya awewe cuy, seungit, itron, seungit, nah berarti dia calon penghuni surga. Nama amban we kesorangan. Jadi penghuni-penghuni surga itu yang perempuan itu kalau meludah ke bumi itu itron akan wangi. Nah, bidadari itu nanyanya gini. Saya itu kalau meludah itu wangi. Kalau meludah tanpa bau. Kami itu nggak pernah haid bidadari surga ya. Nggak pernah haid, nggak pernah tua. Karena kalau dihitung dari umur di surga itu bidadarinya selalu biker, selalu perawan. Berarti di umuran antara 17 ke atas, 17 enggak ke atas, kalau ke atas 50 kali ya. 17, 25 gitu ya. Selalu bikin, enggak pernah tua dan enggak pernah keriput. Nanti yang meninggalnya keriput
Kalau sudah jadi bidadari surga, balik lagi normal itu, nggak keriput lagi. Begitu, mereka bangga bidadari-bidadari surga. Tapi perempuan-perempuan surga yang mereka masuk surganya karena ibadah akan menjawab seperti ini. Boleh, di surga itu tidak ada hal-hal yang membuat kita menjadi kesel. Yang ada hanya kesenangan-kesenangan. Tapi di dunia itu lebih mutanawiah, lebih bermacam-macam. Di dunia itu ada ngaji, di dunia itu ada sholat, di dunia itu ada tahajud. Jawaban wanita-wanita surga itu akan begitu. Ini nyambung dengan tadi kalimat yang diucapkan oleh Imam Sya'rani, oleh Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Tsauri dan Fudail bin Iyad. Jadi kalian perempuan-perempuan yang ada di sini hari ini harus senang hidup di dunia karena kesenangan sholat, kesenangan sedekah, kesenangan berjamaah, kesenangan baca Al-Quran. Kumaha cara nama paksakeun we heula. Paksakeun sampai enggak betah kalau seandainya tertinggal jamaah, enggak betah kalau seandainya tidak baca Quran, enggak betah kalau seandainya tidak melakukan sholat tepat waktu. Coba aja dicoba. Karena itu dalil untuk orang-orang yang beriman. Jadi di hikmah yang ini adalah kita diingatkan bahwa dunia ini tempatnya kotor. Maka jangan betah-betah. Jangan betahkan hatimu berada pada dunia. Hatimu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.